Oke, kita lanjutkan menuju ke yang namanya binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Jadi ini adalah tata nama ilmiah untuk makhluk hidup. Nah, kenapa makhluk hidup harus punya nama ilmiah sebenarnya? Jadi misalkan kalian jalan-jalan ke Afghanistan gitu ya, kalian nyari di sana mangga itu kan nggak ada. Nah, di sana mangga biar kita kenal secara universal di seluruh belahan dunia, mangga itu dikasih nama Mangifera indica seperti itu. Dan seterusnya untuk nama-nama itu agar dikenal secara internasional. Nah, untuk binomial nomenklatur sendiri itu punya beberapa poin aturan ya untuk pembuatan nama ilmiahnya. Di antaranya yang pertama itu terdiri dari dua kata dari bahasa Latin atau dilatinkan. Kemudian kata pertama itu menunjukkan genus yang diawali dengan huruf kapital, huruf awalnya aja ya yang kapital. Kemudian kata kedua itu menunjukkan tingkat spesies yang diawali dengan huruf kecil. Kemudian penulisan nama ilmiah itu dicetak miring ketika kita ketikkan dengan komputer atau di garis bawah terpisah ketika ditulis dengan tangan. Nama penemu atau autor boleh ditambahkan di belakang nama ilmiah dengan ditulis tegak gitu ya. Jadi nggak ikut miring seperti namanya, tapi dia ditulis dengan tegak. Nah, itu adalah beberapa aturan yang kita gunakan untuk membuat nama ilmiah dari suatu makhluk hidup. Jadi nanti misalkan kalian menemui nama-nama makhluk hidup yang ada unsur Sumatera, Kalimantan dan seterusnya, itu memang biasanya ditemukan di daerah sana. Atau kadang-kadang ada yang menunjukkan langsung ke ciri si makhluk hidup itu, yaitu menunjukkan cirinya juga. Jadi nama yang digunakan itu bebas, mau nama seperti apa aja, yang penting bahasanya dilatinkan gitu. Jadi mbok kasih namamu juga nggak apa-apa. Begitu. Next, lanjut. Kita ada yang namanya kunci determinasi. Kunci determinasi itu apa? Jadi kunci determinasi ini adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mengidentifikasi. Jadi misalkan kalian jalan-jalan ke kebun, kalian nemu sebuah tanaman, kemudian kalian pengen tahu nih nama tanamannya itu apa. Nah, kalian gunakanlah yang namanya kunci determinasi ini. Kunci determinasi nanti di dalamnya ada angka dan huruf AB biasanya. Nah, dengan dua pilihan, jadi nanti huruf AB ini menunjukkan ciri dari tanaman. Nah, kalian menemukan tanaman tadi, kalian cocokkan cirinya sesuai dengan yang mana. Nah, misalkan di sini poin A ada tumbuhan berspora, poin B tidak berspora. Nah, tumbuhan kalian itu berspora atau tidak? Kalau tidak berspora, nanti kita pilih yang B, kemudian kita lanjut ke poin 3A. Tidak berspora, kita masuk ke 3A. Nah, ke poin 3 ini dia berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Kalau dia berbiji terbuka berarti dia termasuk melinjo namanya, seperti itu. Jadi penggunaannya adalah seperti itu untuk kunci determinasi. Terakhir di sini Bapak punya sebuah bagan yang dinamakan kladogram. Jadi kladogram ini menunjukkan tingkat perkembangan makhluk hidup ya. Jadi lebih ke perbedaan ciri-ciri yang dinampakkan dari si makhluk hidup itu dari yang paling sederhana menuju ke yang paling kompleks. Jadi di sini ada ikan, ada salamander, ada lizard, ada tikus, ada simpansi dan ada manusia. Jadi dari ke-6 level ini masing-masing dia ada ciri yang disebutkan di sini. Nah, ini ada backbone, berarti dia sudah memiliki tulang belakang. Ikan semuanya punya tulang belakang, salamander punya tulang belakang, jadi sampai sini semuanya punya. Nah, hewan yang belum punya tulang belakang itu akan muncul di sini di depan, begitu. Kemudian paru-paru, ikan kan belum punya paru-paru, makanya dia di sebelah kirinya. Nah, untuk yang sudah punya paru-paru, dia ada di sebelah kanan dari cirinya. Claws or nail, jadi ini cakar atau kuku ya. Nah, di sini nggak punya cakar dan kuku, sedangkan di sini semuanya punya cakar atau kuku. Kemudian ada bulu, kemudian glandula mamae, rambut ya nyebutnya ya, bukan bulu ya. Ada rambut dan ada glandula mamae, semuanya sudah memiliki, sedangkan yang sebelah kiri itu belum memiliki. Begitu cara kita untuk membaca kladogram.
Oke, jadi itu adalah materi klasifikasi sudah kita bahas bersama. Nanti ketika kalian ada kesulitan kita bahas di jam pertemuan kita. Jangan lupa materinya dipelajari. Kalau ada kesulitan silahkan kalian Google atau hubungi ke guru biologi kalian. Itu aja dari Padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.